tahun dari wafatnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh rahimahullah rahmatal abrar Abul Madaris wal Masajid, rahimahullah rahmatal abrar Abul Madaris wal Masajid. Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mengajak, ini pesan saya sebagai pemimpin di NWDI, ya, sebagai pemimpin di NWDI, sebagai Syekh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah. Saya mengajak kita semua, bagian dari kita mensyukuri NWDI 89 tahun, bagian dari kita mensyukuri perjuangan Al-Maghfurlah yang tertulis dalam buku-buku sejarah, yang diceritakan oleh lisan dari generasi ke generasi. Bagian dari kita mensyukuri itu semua adalah bahwa semua ikhtiar-ikhtiar perjuangan kita harus lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Siap bapak-bapak? Ada 1.100-an madrasah NWDI di mana-mana. Mulai dari madrasah yang ada di Pancor, ratusan ribu anak-anak putra-putri bangsa belajar di madrasah-madrasah NWDI, maka 1.100-an madrasah itu harus menjadi madrasah-madrasah yang berprestasi. Siap bapak-bapak? Jadikan madrasah kita menjadi madrasah yang terbaik. Tidak boleh kita mendirikan madrasah hanya sekedar menambah statistik jumlah madrasah, hanya ngerumbuk-rumbuk doang, dek tekanggo. Sekarang masanya di mana semua akan diuji dari kualitasnya. Karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka, kata Nabi, kalau kita mengerjakan sesuatu itu tetu-tetu, bil itqan. Al-itqan maknahu al-ihsan. Al-itqan istifa'us syurut. Itqan itu memenuhi syarat-syaratnya untuk bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau bikin sekolah, penuhi syaratnya agar sekolah itu bisa menjadi sekolah yang berkualitas. Guru-gurunya benahi, sarana yang ada juga kita benahi, murid-murid yang ada kita didik, tidak hanya ilmu tetapi juga dengan akhlak yang baik. Itu makna kita berhultah NWDI. Apa syiara harus lebih bagus. Tidak boleh istilahnya jumud mabniun ala sukun, ngenu-ngenu doang bahasa Sasakna, nggak boleh. Tidak boleh begitu saja. Karena itu alhamdulillah, setiap kali mendengar ada prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para santri-santriwati kita, semua kita mengucap apa? Alhamdulillah. Banyak prestasi tingkat internasional, ada tingkat nasional, ada santri-santri kita yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ada yang ke Mesir, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris, ada yang ke Yaman, ada yang ke Saudi, kemana saja. Kejar ilmu itu di mana saja, dengan keyakinan bahwa kita melaksanakan sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan, thalabul ilm. Dan itulah sebabnya bapak-bapak saudara, coba diingat-ingat lagi ketika Al-Maghfurlah Maulana Syekh diberikan pilihan oleh sebagian orang yang kurang mengerti tentang masa depan umat. Al-Maghfurlah diberikan pilihan, Anda boleh tetap menjadi imam dan khotib dengan syarat tidak boleh bikin sekolah. Kalau mau bikin sekolah, tidak boleh lagi menjadi imam dan khotib di sini. Ya, namanya belum mengerti pada waktu itu. Apa pilihan yang diambil oleh Al-Maghfurlah? Kalau sekedar bergaya-gaya bahasa kita, kalau sekedar untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, sekedar supaya dicium tangan, supaya ramai-ramai dipuji, supaya bacaan Al-Qur'annya dikagumi,
supaya bisa tetap menjadi khotib yang dihormati, pasti beliau akan tetap memilih menjadi khotib dan imam. Tapi al-maghfurlah Maulana Syekh melihat masa depan, sesuai dengan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata God, lihatlah, kata Allah, apa yang kau siapkan untuk masa depanmu. Masa depan dalam ayat ini, kata ulama, bisa bermakna 3 macam. Pertama, ma tabaqqa min hayatik, apa yang tersisa dari umurmu. Yang kedua adalah kehidupan setelah dunia, yaitu akhiratmu. Kemudian yang ketiga, besok itu artinya setelah hari ini. Apa makna dari 3 ini? Artinya apa? Kita siapkan masa depan kita, baik masa depan dalam jangka waktu yang pendek, jemak sulikna, apa setelah sulikna no? Seulek-ulekna, ya. Minggu depan, bulan depan, siapa yang bagus-bagus. Demikian pula ma tabaqqa min hayatina, sisa umur kita, siapa yang bagus-bagus. Nah, demikian pula al hayatu ba'da dunia, besok dalam arti kehidupan setelah dunia. Itulah yang paling panjang masa depan kita, siapa yang bagus-bagus. Ini makna kita berhultah. Mari madrasah-madrasah tiang pelungguh niki yang ada, terus menerus kita tingkatkan kualitasnya. Ada majelis-majelis taklim kita yang diasuh oleh para masyayikh, guru-guru kita semua, para asatis yang jumlahnya ratusan, baik di dalam Lombok, di luar Lombok, atau di luar NTB, bahkan juga di luar negeri. Majelis-majelis yang dibuka, yang diasuh oleh abituren NWDI, oleh para masyayikh. Mari saya ajak, tingkatkan kualitas majelis-majelis kita itu. Yang namanya majelis taklim adalah tempat menuntut ilmu. Jadi orang datang dapat ilmu, bukan dapat fitnah. Majelis taklim bukan majelis tajhil, bukan menyebut-nyebut kejelekan orang, bukan mengumpat-umpat orang lain, ya. Bukan menghujat orang yang berbeda, bukan memfitnah. Itu namanya majelis tajhil. Orang datang bukan dapat ilmu, tapi bertambah kejahilannya. Yang Rasulullah SAW pesan kepada kita, majelis taklim, majelis ilmu. Dan ini pesan kepada saya, kepada semua yang namanya tuan guru, ustadz semua. Kita ini semua sekarang yang namanya tokoh agama, nih pesan buat saya, pesan buat para masyayikh, pesan buat para ustadz, pesan buat para tuan guru dimanapun. Yang namanya kita sebagai tokoh agama, pada hakikatnya kita sedang meminjam majelis dan mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi majelis, mikrofon ini mikrofon punyanya Nabi istilahnya, ya. Karena Nabilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, balligh ma unzila ilaika, wahai Muhammad sampaikan. Maka dibuatlah majelis ilmu oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, maka diteruskan oleh para ulama. Jadi majelis ilmu itu punyanya Nabi. Kita minjam mikrofon Nabi. Kalau ada orang khutbah Jumat naik ke atas mimbar, itu mimbarnya Nabi, dia pinjam sementara ketika dia berkhutbah. Jangan sampai kita meminjam sesuatu dari yang punya, lalu menggunakan sesuatu itu dengan mengisinya, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa kemurkaan bagi yang punya majelis itu. Kalau ada khotib naik ke atas mimbar nyumpak nyenak, kira-kira Nabi redho atau enggak? Awas, hati-hati. Jadi mimbar Jumat itu mimbarnya Nabi. Khotib itu cuma minjem sebentar ketika dia naik ke atas mimbar. Maka pastikanlah apa yang engkau sampaikan itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Abbas Syuman, Profesor Dr. Salamah Dawud, guru-guru kami ini semua menyampaikan bagaimana ajaran Nabi itu ajaran rahmah.
ajaran yang mengajak kepada kedamaian bersama. Maka tadi dalam Mars NWD kita, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Coba ulangi, cinta teguh pada agama.